Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yudi Wahyudi, mahasiswa perbankan syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode dan strategi berpikir kreatif. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian linear thinking. Untuk yang pertama adalah pemikiran linear. Adalah proses berpikir yang mengikuti jalur langkah demi langkah yang logis dan terstruktur dari awal hingga akhir. Ini adalah pendekatan yang sistematis dan sefrekuensial dalam menganalisis masalah, mencari solusi, atau memahami suatu konsep. Berpikir linear adalah proses linear dengan hanya dua set jawaban, benar atau salah. Proses berpikir logis mengesampingkan setiap pilihan di luar jawaban ya atau tidak dari pertimbangan. Kemudian ada teknik-teknik linear thinking. Untuk yang pertama adalah ada stand and dash. Secara umum, Sales dan Dash mengacu pada teknik untuk memecah informasi atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau slicing, dan kemudian menganalisis bagian-bagian tersebut dari berbagai sudut pandang atau dimensi atau dashing. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menemukan pola atau wawasan yang mungkin tersembunyi dalam keseluruhan data atau masalah. Dalam dan ke dalam berpikir kreatif linear, dalam konteks berpikir kreatif linear, kita dapat mengartikan slash dan dash sebagai pendekatan terstruktur untuk menghasilkan ide-ide baru atau solusi kreatif dengan cara. Kemudian yang pertama adalah ada slicing, yaitu adalah memecah elemen kreatif. Dalam tahap ini, kita mengambil konsep, masalah, atau tujuan kreatif yang ingin kita kembangkan dan memecahkannya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan terdefinisi. Ini adalah proses rekonstruksi linear di mana kita mengidentifikasi elemen-elemen inti secara berurutan. Kemudian ada leasing atau menganalisis dari berbagai dimensi. Setelah kita memiliki irisan atau komponen-komponen yang lebih kecil, langkah selanjutnya adalah menganalisis setiap irisan ini dari berbagai sudut pandang atau dimensi. Ini adalah tempat di mana kreativitas mulai muncul dalam kerangka linear ini. Kita secara sistematis mempertimbangkan berbagai kemungkinan atau variasi untuk setiap elemen. Dengan menerapkan slash dan dash secara linear, kita secara sistematis menghasilkan berbagai kemungkinan untuk setiap elemen aplikasi, yang kemudian dapat dievaluasi dan dikombinasikan untuk menciptakan konsep yang inovatif dan relevan. Dalam konteks berpikir kreatif linear, slash and dash adalah teknik yang membantu kita untuk mengkonstruksi masalah atau tujuan kreatif menjadi komponen-komponen yang lebih kecil atau slicing, dan kemudian secara sistematis mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan variasi untuk setiap komponen tersebut atau leasing. Meskipun kreativitas seringkali melibatkan kelompatan institutif dan pemikiran non-linear, pendekatan struktur ini dapat menjadi alat yang efektif untuk menghasilkan ide-ide baru secara sistematis dan memastikan bahwa berbagai aspek dari tantangan kreatif telah dipertimbangkan. Kemudian ada teknik selanjutnya adalah cherry split. Dalam pemikiran linear, cherry split dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi dua ekstrim atau kutub yang berlawanan dari suatu variabel, atribut, atau dimensi dalam suatu masalah atau ide. Proses ini dilakukan secara langkah demi langkah untuk memahami batasan dan kemungkinan yang ada dalam spektrum tersebut. Dari analisis cherry split ini, kita dapat mulai memikirkan ide-ide kreatif yang mungkin menggabungkan elemen dari kedua ekstrim atau menciptakan format acara yang unik di antara keduanya. Meskipun istilah cherry split mungkin tidak merupakan konsep formal dalam pemikiran linear, kita dapat menginterpretasikan sebagai teknik untuk memecah variabel kunci menjadi dua ekstrem yang berlawanan dan kemudian menganalisis secara linear implikasi dari masing-masing ekstrem. Proses ini membantu memperjelas batasan, mengeksplorasi kemungkinan,
mengidentifikasi trade-off, dan menyediakan titik awal untuk mengembangkan ide kreatif dalam kerangka berpikir yang terstruktur. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada think bubbles. Istilah think bubbles ini dalam konteks pemikiran dan kreativitas kemungkinan besar muncul pada representasi visual dari proses berpikir internal seseorang, seringkali dalam bentuk gelombang-gelombang yang saling terhubung. Ini adalah analogi visual untuk menggambarkan bagaimana pikiran bercabang, berasosiasi, dan berkembang. Meskipun bukan merupakan teknik formal yang ketat dalam pemikiran linear, konsep think bubbles dapat diadaptasi dan dipahami dalam kerangka berpikir yang lebih terstruktur, terutama dalam tahap brainstorming dan visualisasi ide. Think bubbles ini adalah cara visual untuk menginspirasikan proses berpikir yang bersambang dan saling terhubung. Meskipun proses pembentukan awalnya mungkin tidak sepenuhnya linear, prinsip ini dapat diadaptasi ke dalam berbagai kerangka berpikir yang lebih terstruktur dan menggunakan gelembung-gelembung untuk mengkategorikan ide secara hierarkis dan menghubungkan dengan mempertimbangkan hubungan yang logis sebab atau akibat. Kemudian untuk teknik selanjutnya ada tug of war. Dalam berpikir linear, kita cenderung melihat hubungan sebab akibat dan pengaruh antar variabel secara langsung dan struktur. Analogi tug of war membantu kita memvisualisasikan bagaimana kekuatan-kekuatan yang berlawanan berinteraksi dan mempengaruhi hasil akhir secara linear. Penting untuk diingat bahwa analogi linear tug of war mungkin menyederhanakan realitas yang lebih kompleks. Dalam banyak situasi, kekuatan yang berlawanan tidak bekerja secara terpisah dan linear, tetapi saling berinteraksi secara dinamis dan nonlinear. Umpan balik, efek jaringan, dan faktor-faktor eksternal dapat mengaruhi tarikan dan hasil akhir dengan cara yang tidak selalu mudah diprediksi secara linear. Kemudian teknik berikutnya adalah teknik Lotus Blossom atau juga yang dikenal sebagai mind map adalah metode brainstorming dan pengembangan ide yang secara visual menyerupai bunga lotus yang sedang mekar. Meskipun bentuk visualnya radial dan tampak nonlinear, kita dapat mengadaptasinya dan memahaminya dalam kerangka berpikir linear, terutama dalam hal struktur langkah demi langkah untuk menghasilkan dan mengembangkan ide. Metode Lotus Blossom biasanya dimulai dari sebuah ide sentral yang ditempatkan di tengah bunga. Dari ide sentral ini, 8 ide terkait atau aspek utama dikembangkan dan ditempatkan di sekelilingnya, membentuk lingkaran pertama kelopak. Kemudian setiap ide di lingkaran pertama menjadi pusat dan dari bunga yang lebih kecil di sekitarnya, dan 8 ide turunan lainnya dikembangkan dari masing-masing pusat tersebut. Dalam konteks pemikiran linear, Lotus Blossom dapat dipahami sebagai teknik brainstorming terstruktur yang melibatkan serangkaian langkah linear untuk menghasilkan dan mengembangkan ide. Proses dimulai dengan ide sentral, diikuti oleh pengembangan 8 aspek utama secara berurutan, dan kemudian pengembangan 8 ide turunan secara linear untuk setiap aspek. Struktur ide yang dihasilkan kemudian dapat dianalisis dan diolah lebih lanjut menggunakan prinsip-prinsip pemikiran linear untuk mengidentifikasi solusi dan merencanakan implementasi. Meskipun visualnya radial, alur pemikiran dan analisisnya dapat diatur secara linear untuk mendukung proses pemecahan masalah yang sistematis. Kemudian selanjutnya ada ide box. Secara sederhana, dalam sebuah wadah struktur untuk menyimpan, dan kemudian meninjau ide-ide secara sistematis dalam pemikiran linear, ide box ini adalah berfungsi sebagai langkah terorganisir dalam proses menghasilkan dan mengelola ide, pemecahan masalah atau inovasi. Dalam ide box dalam pemikiran linear adalah sistem terstruktur untuk mengumpulkan, menyimpan, meninjau, dan mengevaluasi ide-ide secara sistematis. Ini mendukung alur kerja pemikiran linear dengan menyediakan input yang terorganisir untuk pemecahan masalah dan inovasi. Memastikan semua ide dipertimbangkan berdasarkan kriteria yang jelas dan mendokumentasikan proses inovasi secara linear. Meskipun ide-ide yang awal mungkin muncul secara non-linear, index book merupakan kerangka kerja linear untuk mengelola sistem efektif.
Ada manfaatnya itu ada satu, bisa menangkap semua ide, menghindari bias, mendokumentasi inovasi. Cukup sekian prestasi dari saya. Apabila banyak salah kata atau kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.